Nggih, nambahi kemawon nggih. Napa ingkang dipun aturake Kang Kamil tentang maziyah keutamaan risalah nubuwah ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan kedik wonten salah setunggal hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'itsu ang pestine diutus sapa ingsun. Dalam hal punika, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liutammima krana kanggo nyempurnakake makarimal akhlak, akhlak mulia. Jadi Nabi itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu arti bebasnya. Di situ ada hal yang menarik di kata liutammima, karena untuk menyempurnakan. Karena untuk menyempurnakan ini itu bisa dipahami bahwa setiap manusia itu punya fitrah kebaikan. Jadi kalau saya simpulkan, kebaikan itu fitrah. Fitrah itu artinya bawaan, stempel yang sudah ditempelkan, sudah membentuk dalam diri manusia. Setiap manusia itu punya sikap bawaan yang baik, atau punya sikap baik sebagai bawaannya lahir di dunia ini. Jadi penjahat kayak apapun itu punya bawaan baik, karena itu fitrah. Makanya sejahat-jahat orang itu akan menerima kebaikan orang lain. Mengapa? Karena dalam hatinya membawa kebaikan. Sejahat-jahat orang itu memuliakan orang yang baik. Gak usah jauh-jauh, di Rembang ini loh, preman-preman orang Rembang itu menghormati kiai. Mengapa? Bukan karena takut sama kiainya, bukan. Karena di dalam hati preman itu punya fitrah kebaikan, kebaikan yang menjadi bawaannya. Maka bisa ditegaskan kebaikan yang menjadi titik kesadaran seseorang itu fitrah. Sifat buruk itu adalah nafsul amarah. Nah, nafsul amarah atau juga karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi orang tidak baik itu karena kemungkinan nafsunya yang menggelora pada dirinya itu. Juga ada kemungkinan karena lingkungan yang mempengaruhi tidak baik. Tapi pada dasarnya dalam dirinya ada kebaikan. Karena kebaikan itu apa? Fitrah atau bawaan manusia. Sudah distempel di situ sebagai paket jadi dari Allah. Kelahiran manusia itu membawa fitrah kebaikan. Maka dalam hadis lain juga dijelaskan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah kebaikan. Makanya di situ liutamima, untuk disempurnakan. Bahasa kasarnya itu, wahai manusia, wahai santri as-sufa, sempurnakan kebaikan yang menjadi bawaan kamu di dunia ini dari Allah menjadi lebih baik. Hati-hati, karena kamu punya nafsul amarah di situ. Jangan terpengaruh, disempurnakan kebaikan yang sudah ada dalam diri kamu. Atau wahai anak Adam, ketika kamu berada di sebuah lingkungan yang tidak baik, sempurnakanlah kebaikan yang menjadi bawaan lingkungan
yang ada dalam lingkungan kamu itu. Karena mereka, orang-orang yang ada dalam lingkungan kamu itu punya kebaikan yang menjadi bawaan dia sebagai manusia. Sempurnakan, biar kebaikan mereka itu menjadi lebih baik. Meskipun dalam suasana di hadapan mata itu mereka ada yang tidak baik. Karena itu nafsunya. Sebagaimana kamu, wahai anak Adam, kamu juga punya nafsu. Tapi jangan terpengaruh. Kalau suatu ketika terpengaruh, wajar manusia membawa nafsu. Kalau lingkungan kamu menyaksikan ada ketidakbaikan, wajar karena mereka juga punya nafsu. Tapi sempurnakan kebaikan yang menjadi fitrah kamu, dan sempurnakan kebaikan yang menjadi fitrah lingkungan kamu yang sedang tidak baik. Maka sifatnya di situ liutamimah. Dalam kondisi kehidupan masyarakat dimanapun kita berada dan dimanapun di situ kita temukan, itu pasti ada kebaikan-kebaikan. Dalam diri manusia pasti ada kebaikan. Dalam diri sebuah lingkungan yang kita anggap tidak baik pasti ada kebaikan. Karena kebaikan itu fitrah. Semua orang dilahirkan di muka bumi ini, baik yang sudah kelihatan baik maupun tidak baik, itu ada fitrah kebaikan. Sempurnakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ada prinsip kebaikan yang sudah nempel pada diri kalian, pada diri lingkungan kalian, sempurnakan itu. Maka gak bisa kita hadir di sebuah masyarakat terus seolah-olah kita paling suci, masyarakat buruk. Oh enggak. Sama, kita hadir di tengah masyarakat, kita membawa fitrah kebaikan. Masyarakat yang kita saksikan dalam keadaan tidak baik juga membawa fitrah kebaikan. Sempurnakan itu. Makanya kalau sejelek-jeleknya orang kalau lihat orang keta-keta itu pasti gak senang. Sepreman-premannya orang kalau lihat orang keta-keta itu gak senang. Maka kita ini contoh Anies calon presiden, wakilnya siapa? Apa? Muhammad Iskandar. Wah, itu orang tertarik. Muhammad Iskandar ini banyak mendatangi para kiai-kiai. Tapi kita ini jadi presiden. Mengapa? Karena ada Bahar yang bawa pedang ceramahnya. Sepreman-premannya orang melihat tingkah Bahar yang bawa pedang itu mesti jengkel. Karena apa? Dalam diri manusia ada sifat baik. Jadi sepreman-premannya orang melihat orang tidak baik, sepreman-premannya orang kok lihat orang baik pasti senang. Kok ada preman kok lihat orang yang keta-kete, ya pasti jengkel. Meskipun dia sendiri itu juga jengkel ke. Preman lihat orang baik pasti senang karena dalam diri preman ada kebaikan. Preman kok lihat orang keta-kete, oh jengkel. Apalagi orang yang sudah baik. Maka kita ini kan contoh, ini bukan kampanye ya, tapi untuk contoh. Nggak bakal jadi presiden itu Anies itu. Wakil Muhaimin meskipun sowan di beberapa pesantren. Mengapa? Karena ada yang keta-kete ini bawa pedang, ceramah bawa pedang. Nganu, pirenggang ngedelani. Wonten Habib ceramah nggo pedang untuk mendukung presiden yang didukung siapa? Habib Rizik. Jangankan orang baik, preman pun akan jengkel lihat orang kita begini ini. Ini mengurangi suara ini namanya. Nah, makanya tanpa disadari kita-kitanya Bahar pidato bawa pedang untuk mendukung presiden yang didukung Habib Rizik. Ini malah menguntungkan orang-orang yang tidak didukung Bahar, merugikan orang-orang yang didukung. Jadi tanpa disadari sikap Bahar seperti itu, jangankan orang baik lihat kita-kitanya Bahar, preman pun akan jengkel. Karena apa? Dalam diri manusia membawa fitrah kebaikan. Kalau sejahat-jahatnya orang kalau lihat orang baik pasti memuliakan, pasti senang. Nah, ada orang nggak baik, ya pasti akan direspon dengan tidak baik. Makanya kalian semua wahai para santri bersabar dengan kebaikan yang ada dalam diri kalian. Kalian akan mulia, kalian akan dihormati orang. Mengapa? Sejahat orang kalau melihat orang baik itu pasti menghormati. Nah, jadi apalagi sebaliknya orang baik
kalau lihat orang baik itu pasti senang. Orang baik kalau melihat orang yang tidak baik, ya pasti tidak baik. Mengapa? Dalam diri orang baik itu juga ada fitrah kebaikan. Dalam diri preman yang kalian anggap tidak baik, ada fitrah kebaikan. Makanya kalau melihat yang tidak baik, meskipun dia itu juga tidak baik, pasti juga akan berlawanan. Makanya ada nasihat tekad, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan bercerai-berai. Mengapa? Karena yang batil pasti akan bermusuhan dengan yang batil. Orang batil melakukan persekongkolan kesepakatan untuk melawan orang jahat. Sekali dua kali mungkin bisa bekerja sama. Yang ketiga kali di antara mereka pasti akan bermusuhan. Makanya ada selawat wa asyghiliz zalimin bidzalimin. Bikin sibuk ya Allah mereka yang zalim dengan orang yang zalim. Karena orang zalim itu pasti akan sibuk dengan yang zalim, penjahat akan sibuk dengan penjahat. Contoh kecil saja, titeni nanti Anies Baswedan sama Muhaimin nggak jadi. Bukan karena saya nggak senang, saya senang keduanya. Kalau Pak Anies tidak klarifikasi terhadap sikap Bahar yang mendukung Pak Anies, itu mengurangi suara Pak Anies. Padahal saya itu suka Pak Anies, saya itu suka Muhaimin. Jujur saja saya suka Pak Anies. Sebagai manusia, Pak Anies orang pintar, orang berilmu. Muhaimin, Gus Muhaimin, cucunya Mbah Bisi Samsuri, orang-orang baik. Tapi kalau yang dukung ini kita-kita bawa pedang, nanti gak jadi titeni nanti. Tapi jangan dipakai taruhan loh ya. Mentang-mentang saya ngomong gini terus dipakai taruhan biar kalian punya mobil, taruhan mobil gitu ya. Tapi pasti gak jadi titeni. Ya. Karena kita-kitanya Bahar ini menyebabkan berkurangnya suara Anies dan berkurangnya suara partai, berkurangnya suara pemilih yang akan memilih pasangan Anies dan Muhaimin. Itu. Dan secara otomatis menguntungkan orang yang tidak didukung Bahar. Makanya kemarin itu presiden yang didukung kelompok-kelompok kita-kita ini saya katakan nggak akan jadi, besok juga nggak akan jadi. Mengapa? Tadi fitrah manusia, lahir di muka bumi ini membawa fitrah kebaikan. Jangan orang jahat sekalipun kalau melihat orang baik pasti menghormati. Nah, makanya di Rembang itu dilihat nggak ada di Rembang preman berani kiai itu kan betul-betul terangkan jelani. Seorang iso apa-apane wong Rembang, kiai sing tawadhu, sing ahlul ilmi, sak preman-premane menghormati. Karena dalam hati mereka ada fitrah kebaikan. Makanya kalian yang istiqomah menjaga fitrah kebaikan itu dan disempurnakanlah. Liutammima, disempurnakanlah. Karena Nabi diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sudah ada dalam jiwa manusia, sempurnakan dalam refleksi kepribadian yang lebih baik. Fitrah kebaikan yang ada di lingkungan orang-orang yang tidak baik disempurnakan biar menjadi lebih baik dari fitrah yang sudah dibawa itu. Kalaupun dia tidak baik, mungkin karena lingkungan, karena apa? Disempurnakan kebaikan yang sudah dalam fitrahnya. Kalian suatu ketika berbuat tidak baik, mungkin itu sisi manusiawi kalian, tapi ingat dalam diri kalian ada kebaikan. Sempurnakan itu. Nah itulah kehebatan Nabi, memahami manusia tidak hanya hitam putih, tetapi betul-betul luar dalam. Nabi hadir itu memahami manusia secara luar dalam. Maka menyampaikan kebaikan-kebaikan mudah diterima oleh semua umat manusia. Dan itu harus kita tiru sebagai santri. Makanya aneh kalau ada orang ngaku sebagai cucu Nabi tidak berakhlakul karimah. Wah itu ya aneh sekali. No Indonesia wong Jawa kok pidato nggo pedang ngambil ngumpah-ngumpah kita begini. Itu kalaupun banyak yang nonton itu bukan nonton untuk mencari tuntunan, tapi nonton untuk datang untuk tontonan, melihat tontonan. Jangankan orang yang pakai jubah pidato kebaikan. Lah penyanyi yang buka aurat aja banyak yang datang. Makanya banyak hadirnya orang di pengajian pada
pada saat ada penceramah yang keta-kete, yang tidak berakhlakul karimah, itu bukan hadir untuk mencari tuntunan, tapi hadir untuk nonton. Saya yakin kalau Bahar diundang di Pamutan, mungkin juga pengen lihat. Tapi bukan untuk tuntunan, tapi tontonan. Mungkin adik Najah Hilal penasaran, baru kaya apa toh sing rambut pirang itu, sing lipstikan kaya apa toh, kan begitu. Pengen lihat, bukan untuk tuntunan tapi apa? Tontonan. Jadi bukan karena didatangi orang banyak itu hebat, bukan. Penyanyi di Rembang itu pasti penontonnya banyak. Di Pamutan mengundang penyanyi buka aurat, penontonnya banyak atau sedikit? Agnes Monica diundang di Pamutan, pasti koreografinya itu pasti banyak yang nonton. Aufa aja penasaran nih, masih kecil gitu ya. Apalagi Kang Kamil udah dewasa, penasaran. Tapi datang untuk cari tuntunan atau tontonan? Tontonan. Bahar diundang di Rembang banyak pendatangnya, itu bukan melihat tuntunan tapi melihat apa? Tontonan. Jangankan yang ceramah atas nama Nabi, yang jelas-jelas atas nama kemaksiatan aja banyak yang datang. Penyanyi-penyanyi itu banyak yang datang, tapi bukan karena tuntunan tapi tontonan. Begitu. Jadi ala kulli hal, saya ulang tadi, saya tertarik Kang Kamil menyampaikan Nabi sebagai uswah hasanah. Keren, ada rahasia di sana, yaitu Nabi hadir untuk memastikan kepada manusia, wahai anak Adam, bahwa kalian ada fitrah kebaikan, sempurnakan. Wahai anak Adam, ketika kalian berada di sebuah komunitas, kelompok, masyarakat, di situ ada ketidaksempurnaan, ada ketidakbaikan, bersabarlah, sempurnakan kebaikan yang sudah ada pada diri mereka, karena semua manusia membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Bersabarlah, karena yang senang kebaikan bukan hanya orang yang baik. Saya katakan tadi bahasa kasar saya, preman pun akan senang orang baik, penjahat pun akan senang orang baik. Di Batamam itu paten geletak itu motor santri-santri itu. Ya, karena apa? Bukan karena kehebatan kiainya, karena malingnya juga punya fitrah. Bukan karena keramatnya kiainya, bukan. Tapi maling itu ngerti, ini wong apik, ini orang apik, ngerti maling itu. Makanya santri-santri putri asal berakhlakul karimah, macanya baik, pasti orang juga mikir mau goda. Ojo goda iku nang wong apik. Sing digoda rata-rata ya sing pecicilan, perempuan-perempuan yang pecicilan itu yang digoda-goda. Perempuan-perempuan baik pasti nyungkani. Preman pun akan sungkan dengan santri-santri putri. Karena apa? Di dalam diri preman, dalam bahasa kasar, lebih kasar lagi, di dalam diri penjahat itu ada kebaikan. Nah, makanya pidato kita nganggo pedang baru beberapa minggu yang lalu untuk mendukung salah satu presiden. Malah nggak jadi titeni. Ini bukan kampanye, tapi untuk mengukur kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kita dikasih tahu, kita diajari oleh Nabi untuk memahami manusia, bahwa manusia itu punya fitrah kebaikan. Lihat itu, orang yang tidak baik. Tidak hanya orang baik yang tidak suka, orang yang tidak baik pun tidak suka terhadap orang yang tidak baik. Mengapa? Karena dalam dirinya ada fitrah kebaikan. Ini ajaran keren dari Nabi Muhammad SAW yang membuat kita lega untuk istiqomah dalam jalan kebenaran dan jalan keutamaan. Makatan, mari kita baca syahadat bersama-sama. Nanti khatmul Quran dan doa khatmul Quran akan dibawa oleh Kang Kiai Jilani. Bismil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.